Hai, ketemu lagi dengan channel Agus Tutorial. Hari ini kita akan membahas tentang UKK TKJ tahun 2020 paket 3 khususnya ya. Kalau kita merujuk soal dari uji kompetensi keahlian tahun 2001-2022 untuk SMK Teknik Komputer dan Jaringan khususnya ya. Oke, di sini ada beberapa alat yang akan kita butuhkan. Yang pertama itu jelas PC. PC digunakan untuk sebuah klien ya, sebuah klien. Kemudian laptop digunakan untuk PC atau laptop digunakan untuk server ya. Jadi kita membutuhkan dua PC atau laptop ya, boleh. Kemudian router board ini satu set ya, karena kita menggunakan namanya LAN, VLAN ya, metode VLAN. Jadi kalau di sini kita lihat soalnya tentang VLAN, jadi dia membutuhkan namanya switch manageable. Tapi kalau tidak bisa membutuhkan switch manageable, tidak pakai switch manageable ya, kita bisa menggunakan nanti mikrotiknya dua, satu nanti sebagai mikrotik utama dan satu lagi sebagai switch. Kemudian crimping tool jaringan ya, kemudian kabel testernya untuk ngeceknya, ini kebutuhannya alatnya. Koneksi internet tentunya ya. Kemudian nah ini switch manageable. Kalau misalkan switch manageable tidak ada, kita butuh namanya mikrotik lagi ya, mikrotik atau router board ini ya, boleh. Kemudian soalnya di sini, kalau soalnya sesuai judulnya ya, konfigurasi routing ya, konfigurasi routing untuk judulnya ya. Nanti di sini ada beberapa hal yang diperlukan, yang ditentukan ya. Server nanti menggunakan IP ini 192.168.50x, nih x nya ini terserah nanti mau perfect berapa, tergantung berapa user kita butuhkan untuk server. Kemudian layanan IP, Internet Protocol Server, itu ada web server yang bisa diakses secara lokal. Kemudian memberi layanan DNS server untuk domain, nama peserta .net, subdomainnya ujicom.net. Nanti di sini itu kita buatnya di server ya. Kemudian pastinya akan terhubung dengan internet nanti dengan IP. Nah ini yang agak rancu ya, IP-nya di sini sudah ditentukan secara statik dari soalnya, tapi kebanyakan kalau ISP kita kan tentunya berbeda-beda ya, belum tentu seperti itu. Kalau kita membuat statik, maka kita harus mengubah dia, memasukkan ke mikrotik lain, dan nanti keluarannya kita buatkan IP ini ya, kalau kita mau bahas statik. Tapi lebih enaknya nanti kita pakai yang DHCP client aja, biar kita dapat secara otomatis IP dari ISP kita. Ini untuk Ether 1 nanti kita pakai. Kemudian di Ether 2 di mikrotik utamanya nanti terdapat 4 jaringan VLAN. VLAN itu virtual LAN ya. Kalau di sini kita lihat VLAN 10 itu untuk admin, itu IP-nya 10.0, 10.0 atau 24 user. Kalau 24 user 28 tuh 25, 26, 27, 28, 28 udah cukup ya. Baik 28 ya. 128, 64, 32. Minimal kita harus pakai 27 ya perfectnya. Dan di soalnya ini tidak sesuai dengan user yang dibutuhkan dan juga perfect yang digunakan. Kemudian VLAN 20 itu untuk 16 tuh kalau 16 itu tidak bisa. 28 sebenarnya bisa sih, tapi user yang aktif kan hanya 14 ya, IP yang validnya. Memang dia tersedia 16, tapi kalau di sini untuk user 16 berarti dia membutuhkan 16 IP. Sedangkan kalau kita 28 itu bersihnya hanya 14 IP, berarti tetap kita pakai yang 27. Untuk 36 itu maksimal. Kalau 28 itu 16 ya, kita harus pakai yang 26 itu 64 ya, 64 dan bisa digunakan 62. Kalau kita pakai 27 itu hanya 32 dan 30 yang valid. Kalau 36 tidak cukup ya usernya. Di sini kalau 8 kita bisa pakai yang 28 bisa ya. Kalau 29 tuh
usernya 8 pas IP-nya, IP yang tersedia, dan IP validnya hanya 6 yang bisa dipakai. Kalau di sini tertulis 8 usernya, berarti kita butuh 8. Untuk VLAN-nya, untuk WLAN-nya WiFi ya, untuk WiFi nanti kita gunakan untuk port 4 ya. Port satunya nanti digunakan untuk ISP, port 2 nya nanti untuk ini Ethernet 2 ya, digunakan untuk VLAN. Nanti port 3 nya digunakan untuk server ya. Kemudian port 4 nanti kita gunakan untuk WLAN virtualan ya. Untuk WLAN nya WiFi hotspot ya. IP nya ini kita gunakan untuk usernya tamu dan passwordnya 2022. Kemudian ketentuan lain nanti kita beri firewall atau blok ke protokol ICMP nya atau ping nya ya. Kemudian blok situsnya lspsmkn1cipinong.com. Nah, ini adalah gambar kerjanya. Oke, kalau saya gambarkan kembali lebih mudahnya seperti ini. Jadi UKK3C 2022 itu konfigurasinya seperti ini ya. Konfigurasinya seperti ini. Nanti ada ISP masuk ke port 1, port 2 nanti masuk ke MikroTik 2. MikroTik 2 ini sebagai switch. Ini MikroTik utamanya, kemudian nanti di MikroTik di switch atau MikroTik 2 nya nanti ada terbagi menjadi 4 VLAN, 10, 20, 30 dan 40. Kemudian port 3 kita buat server, dan port 4 nanti dibuat WiFi atau AP ya, access point untuk menyebarkan yang soal tadi ya. Oke, tunggu sebentar. Untuk konfigurasinya saya menggunakan router board ya, MikroTik RP sama ini RP 951 UI 2ND ya. Untuk MikroTiknya nanti saya buatkan dua MikroTik, satu nanti untuk MikroTik utama dan satu nanti untuk switch. Oke. Dan aksesnya ini adalah akses untuk port 1 untuk internet, dan port 2 untuk LAN, port 3 untuk server, dan port 4 untuk WiFi. Ini untuk sementara ini saya konekkan ke laptop saya untuk mengatur MikroTiknya. Oke, lanjut saja. Oke, ini saya sudah masuk dan sudah saya reset ya. Kalau sudah di reset berarti intinya interface-nya dia hanya 1-5 dan WLAN ya. Untuk WiFi ini masih aktif, IP-nya juga masih kosong ya. Kalau bagaimana cara meresetnya, silahkan lihat video saya sebelumnya, itu ada cara mereset MikroTik. Oke, langkah yang pertama ini sudah saya tulis ini beberapanya ya. Langkah yang pertama kita akan atur interface-nya dulu ya. Kemudian kita akan memberi nama VLAN-nya. Oke, langkah yang pertama kita akan atur interface-nya dulu. Interface itu yang pertama kita buat interface-nya untuk ISP header 1. Oke, kita klik double aja ya. Header 2 ini nanti untuk VLAN. Oke, header 3 nanti untuk server. Kemudian header 4 ini nanti untuk WiFi ya, untuk WiFi yang akses pointnya akan tersambung ke sini. Kemudian kita akan buat VLAN-nya. Yang pertama VLAN apa itu tadi, lab pertama VLAN 10 ya. Oke, kita lihat dulu lab admin ya. Oke, lab admin. Oke, VLAN-nya adalah VLAN 10 dan kita apply. Oke, kemudian kita tambah lagi, kemudian kita buat VLAN yang kedua, lab jaringan. Di sini VLAN ID-nya adalah VLAN 20. Oke,
interface-nya lupa saya, interface VLAN ya. Oke, salah yang tadi, yang pertama tadi. Ini interface-nya interface VLAN. Interface 2 ya, ada 2. Oke, apply. Kemudian kita tambah lagi lab hardware. Oke. Kemudian di sini kita buat VLAN 30. Kemudian lab bangkur kalau nggak salah ya. Lab bangkur. Oke, kita buat di sini 40. Oke, lupa lagi tadi yang ketiga tadi. Masih interface-nya. Oh, sudah ya. Oke, ini ruang guru nih VLAN. Apply. Oke, sudah. Nah, ini juga sama. Apply. Oke. Setelah itu kita akan mengatur interface sudah ya. Jadi interface nanti di sini sudah. Jadi server ngapa ISO nih ESP ya, salah. Maaf tadi ESP ini ya. Oke, setelah ini kita akan mengatur namanya IP DHCP client. Ini digunakan untuk mendapatkan IP dari internet ya. Kita masukkan ke interface ISP ya, apply. Oke. Oke, kita sudah dapat IP-nya dari ISP kita. Kita sudah dapat IP, kemudian kita tes dulu yang pertama ya. Kita tes ping Google dulu. Google.com ya. Oke, kita sudah dapat internet MicroT kita. MicroT kita sudah dapat internet. Oke. Setelah itu kita akan membuat IP sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Nih IP-nya sesuai dengan kebutuhan tadi. Yang pertama kita akan masukkan IP untuk VLAN-nya dulu ya. VLAN-nya. Kita akan buat IP untuk VLAN-nya. Ini 127 ya. Oke. Pertama kita akan buat 1.27 ya. Kita benar ya, 27 untuk VLAN admin ya. Untuk VLAN 10 dan 10 itu adalah VLAN admin ya. Oke, kita akan masuk ke VLAN admin apply. Oke. Kemudian kita tambah lagi 21/27 untuk VLAN yang kedua, VLAN jaringan ya, VLAN jaringan. Oke. Kemudian 1.168.30.1/28 untuk jaringan sudah hardware berarti ya, hardware apply. Oke, satu lagi 1.168.40.1/28 ya, 29 ya. Oke, 28 ya, benar, 28 untuk ruang guru apply. Oke. Ini sudah kelihatan. Kemudian kita akan membuat IP untuk servernya ya. Untuk server tadi IP-nya berapa ya, server. Oke, kita lihat servernya di sini. IP-nya 50 ya, 50.29. Membuat IP-nya 50.29. Oke, kita copy aja, kita masukkan situ. Oke, apply. Oh, tidak ada spasi ya. Apply. Oke. Itu untuk server ya, 50. Kemudian satu lagi untuk
wifi ya. Untuk wifi tadi juga dia ada 60 ya, benar. Wifi ini 60. Oke, kita copy aja. Kita masukkan untuk interface wifi. Oke, apply. Oke, IP sudah semua. Ini untuk ISP ya. Ini untuk VLAN, ada 4 server, kemudian wifi. Selanjutnya kita akan masukkan namanya DHCP server. Kita akan membuat poolnya ya, pool untuk semua interface lain ISP ya. Oke, VLAN dulu, VLAN admin ya. Oke, ini IP poolnya kita dapat segitu. DNS servernya sudah dapat, itu sudah otomatis dari ISP ya. Kita kalau mau tambahin boleh sebenarnya, tapi saja. Nanti kalau misalkan tidak bisa, kita akan tambahin. Mengapa merah? Karena port 2 nya tidak aktif ya. Oke, kita next saja langsung. Hardware, kemudian jaringan, kita next saja. Ini untuk membuat IP poolnya ya, atau IP valid ya. Oke, langsung kita ke server. Oke, kemudian kita ke wifi. Oke, kita pilih salah satu aja. Oke, ini ya. Oh, ini 192. Coba berapa sih IP nya? Oh iya, 60. Oke, kita buat 61 aja. Oke, apply. Oke, kita buat wifi. Next. Oke, nah ini hitam karena saya menggunakan port 4 untuk nyetingnya, jadi dia connect. Oke, setelah ini kita akan buat namanya DHCP sudah. Kita akan membuat firewallnya. Yang pertama kita akan membuat filternya dulu. Filternya kita akan membuat dari input, karena kita akan mengeblok namanya ICMP ya. Ini ICMP mana tadi ya, ini kita akan blok namanya ya ICMP. Pertama kita akan dari filter rules ya, kita beri input, kemudian protokolnya kita pilih yang ICMP. Oke, kemudian actionnya kita pilih drop, apply. Kemudian kita buat satu lagi. Oke, forward, karena kita akan forward ya, karena kita akan mengakses www LPS LSP SMKN 1 Cipinang. Oke, protokolnya kita pilih yang TCP ya. Kita protokolnya kita pilih TCP, actionnya kita pilih drop, kemudian offense-nya, kontennya general ya, ini TCP forward. Offense-nya kita pilih, kontennya kita copy kontennya. Kontennya kita copy dulu, kita langsung paste di situ di kontennya. Nah, ini sudah. Kemudian actionnya drop. Oke, apply. Oke, kita bisa kasih untuk portnya itu DSC nya kita kasih port 80. Kemudian kita buat NAT-nya ya. Untuk NAT-nya itu kita akan buat untuk mengubah IP privat kita yang kita buat tadi menjadi IP yang bisa mengakses internet gitu ya. Oke, generalnya kita pilih CNAT, kemudian out interface-nya kita pilih ISP, kemudian actionnya kita pilih mesh code. Oke, apply. Oke, kemudian kayaknya ada yang salah tadi, forward tadi ya.
Wah, enggak ada kayaknya. Extension drop general. Oke, sudah. Ini untuk jadi coba kita akan konekkan ke port 3. Kita dapat internet ya. Oke, kalau sudah benar port 3 kan untuk server ya. Port server ini harusnya kita sudah connect internet ya. Di sini internetnya kita akan cek apakah kita dapat IP yang sesuai dengan port 3 server 5060. Oke, kita lihat. Nah, soalnya tadi ya server adalah 50 IP-nya. Oke, berarti kita sudah benar ya, IP-nya 50 untuk server. Oke, kita akan konekkan kembali. Nah, dan kalau di sini juga sama, kita pin Google, kita coba ini. Oke, kita sudah dapat internet ya. Kita berhasil untuk membuat settingan di mikrotiknya, settingan awal. Oh, satu lagi ya, kita akan membuat IP hotspot ya. SP hotspotnya nanti dari port wifi. Oke, DNS nya servernya kita masukkan DNS nya, boleh ya. Next, DNS nya untuk Google aja, DNS nya apa ya, apakah tkc2022.net. oke, next nya tamu tadi ya. Oke, passwordnya adalah 2022. Oke, next. Oke, ini untuk membuat IP pool ya, untuk IP valid untuk hotspot kita nanti. Oke, ini untuk settingan mikrotiknya kayak sudah selesai. Oke, kemudian kita akan men-setting mikrotik yang kedua yang digunakan sebagai switch ya. Oke, kita akan masuk ke kita post ya. Nah, inboxnya sama seperti tadi. Refresh. Oke, sebentar. Connect kan? Oke, benar sudah connect. Kalau sudah connect, oke, sudah connect ini. Kemudian kita akan reset dulu ya. Kita ke sistem, kita reset dulu. Kita hapus konfigurasinya. Oke, kita tunggu sampai connect kembali. Oke, dia sudah keluar ya. Kita tunggu sampai connect kembali ya. Oke, kita tunggu sebentar. Masih loading ya, karena jenis-jenis mikrotik berbeda, jadi ada yang cepat, ada yang membutuhkan restart yang lumayan ya. Kita tunggu dulu. Nah, oke, di sini sudah keluar. Kita konekkan kembali. Oke, kita konekkan kembali ya. Kemudian kita akan atur brightness-nya. Oke, kita akan sebagai wireless, kita akan aturnya di bright. Oke, saya pindahkan portnya dulu ya. Oke, saya ganti portnya dulu, karena nanti port 1 nanti untuk bright, maka saya akan pindahkan ke port yang tidak dipakai saja, port 5 ya. Oke, saya akan pindahkan ke port 5 yang tidak dipakai. Oke, kita masuk ke bright. Jadi kita akan masuk ke bright ini untuk menghubungkan antara mikrotik ini sebagai penghubung yang namanya bridge ya. Oke, kita plus, kemudian kita general, kita di sini kita buat bridge ke 1 saja. Oke, apply. Setelah bridge ke 1, kita buat VLAN-nya, VLAN ID-nya pertama di bridge ke 1 tentunya ya. Kita buat dulu yang pertama VLAN-nya VLAN 10 ya.
ininya kita buat bridge ke 1 ya. Ininya untuk potnya ya, pot 1 maksud saya. Ini pot 1 ini untuk bridge-nya. Untuk tiketnya ini adalah tiketnya itu namanya terang ya. Karena kalau mikrotik ke mikrotik itu harus terang. Karena ini nanti yang header 1 ini yang connect ke mikrotik utama. Ini berarti untuk VLAN 10 ini untuk header 2. Oke. Kemudian kita buat VLAN 20 sama header 1. Di sini kita buat header 3. Apply. Oke. Kemudian kita buat VLAN 30 header 1, kita buat header 3, header 3 sudah ya, header 4. Oke, hanya ada berapa tadi VLAN-nya, saya lupa. Oke, saya buka soalnya lagi. VLAN-nya ada 4 ya. Oke, VLAN-nya ada 4, satu lagi berarti buat untuk VLAN 40 ini untuk header 5. Oke, sudah. Kemudian di portnya kita buat port header 1 bridge G ya. Oke, ini PVID nya kita buat 10 ya, untuk all ya, untuk all ini. Kemudian kemudian kita buat lagi portnya. Oh, kita buat general dulu, salah ya. Oke, kita hapus dulu. Kita buat di portnya, kita buat di header 1 bridge G ya. Oke, kemudian kita buat portnya lagi untuk VLAN 10 ya. General. Oke, kita buat header 2 ya, kita buat header 2, kemudian kita buat VLAN 10 header 2 ya. Kemudian kalau di sini kita buat kosong aja, SID nya kita buat ke 1. Oke, ini kita buat 10, kemudian kita buat lagi portnya untuk header 3, VLAN-nya VLAN 20. Kemudian kita buat lagi header 4 ya, VLAN 30. Oke, di sini kita buat show. Oke, di sini sudah dibuat show ya. Boleh ya, terakhir ya, enter 5 ini untuk VLAN. Di sini enter 1 bridge G ya, dan 50. Oke. Enter 5 ya. Kemudian kita akseskan gitu. Oke, di bridge ke 1 kita buka akses VLAN-nya. Di sini VLAN filtering. Oke ya. Oke, kita colokkan di port, kita coba colokkan di port 2 di mikrotik ya, di mikrotik switch. Apakah kita dapat IP sesuai dengan
yang kita buat dari di VLAN-nya. Oke, kita coba lihat di sini 10 ya, 10 ya. Oke, benar, 10 itu berarti VLAN 1. Oke ya, kita coba buat tes di port 3 sekarang. Kalau di port 3 nanti harusnya kita dapat internetnya adalah VLAN 2 ya. IP-nya adalah, kalau VLAN 2 tadi IP-nya 20 ya harusnya. Oke, di sini kita sudah connect lagi, kita lihat di sini IP-nya 20 ya. Oke ya, untuk settingan kita di switch yang MikroTik yang digunakan sebagai switch ini ya. Jadi VLAN 10, 20, 30, 40 ya, sesuai dengan IP-nya yang kita buat. Jadi itu saja untuk settingan dari MikroTik untuk KTKJ 2022 pakai 3 ya. Ini adalah part yang pertama, nanti part yang kedua nanti kita akan bahas bagaimana mengkonekkan antara IP dengan server ya itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Bagi Anda yang menemukan video ini semoga bermanfaat. Langkah-langkahnya di sini sudah ada ya, hotspotnya IP pool, ethernya sudah ada semuanya, nanti bisa Anda lihat di video saya ini. Terima kasih sudah menonton, dan juga yang baru menemukan channel saya, terima kasih menonton juga, dan pastikan bahwa Anda like dan subscribe untuk mengetahui perkembangan dari channel ini dan juga untuk mendukung channel ini. Oke, terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan semoga sehat selalu. Bye bye.